apa kabarnya? Cuman baik aja nih. Kalau kakak tanya apa kabarnya, jawabannya baik, sehat, dan luar biasa. Sekali lagi, apa kabarnya? Baik, sehat, dan luar biasa. Yeay! Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, seperti biasa kita akan mempersiapkan beberapa hal. Yuk kita cek. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Oke adik-adik, sudah siap untuk memuji Tuhan? Pasti dong. Nah, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kakak di sini mau mengajak adik-adik memuji Tuhan dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Cina, dan bahasa India. Nah, kita nyanyinya sambil tepuk tangan ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. 主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀。让耶稣mereka menhei, kusi kusi hei, kusi kusi hei, kusi kusi hei.让耶稣mereka menhei, kusi kusi hei, kusi kusi hei. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. 主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀。让耶稣mereka menhei, kusi kusi hei, kusi kusi hei, kusi kusi hei. 让耶稣mereka menhei, kusi kusi hei, kusi kusi hei. Bagaimana adik-adik? Seru nggak nyanyi dengan bahasa Cina dan India? Pasti seru dong. Nah adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan kembali, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena di pagi hari yang indah ini Bapa, kami anak-anak-Mu boleh mengikuti ibadah jarak jauh kembali. Tuhan Yesus, tolong kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya ibadah ini. Kami mulai ibadah ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, puji-pujian selanjutnya akan dipimpin oleh Kak Esther. Silakan Kak Esther. Oke Kak Windy, terima kasih sudah membuka ibadah SAM tadi dengan luar biasa. Keren ya Kak ya. Oke, adik-adik juga Kak Esther yakin semakin keren, semakin luar biasa.
Kaisar undang bangkit berdiri lagi. Kita mau memuji Tuhan 3 lagu sekaligus secara medley ya. Kaisar harap kalian ikut bernyanyi mengikuti gerakan lagunya. Oke sayang, persiapkan diri kalian, kita nyanyi seperti contoh video ini. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang saya bergirang hati, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam selalu sembahyang. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Wah, luar biasa anak-anak Tuhan. Kaisar harap kalian jangan capek ya. Oke, sekarang adik-adik, tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Pasti kalian sudah menyiapkan kan amplop persembahan, uang persembahan, dan sudah ditulis di amplopnya. Pastikan itu sudah adik-adik lakukan ya sayang ya. Sekarang kita akan memberi persembahan yang akan dipandu oleh Kak Debbie. Silahkan Kak Debbie. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Siapkan amplop persembahannya untuk menyimpan uang persembahan kita. Dan jangan lupa tulis tanggal hari ini, Minggu tanggal 24 Mei 2020. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Dan sebentar lagi kami ingin mengumpulkan persembahan kami. Tolong kiranya Engkau berkati persembahan kami agar berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita angkat satu pujian dengan judul Persembahan Kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan
Terima kasih Kak Debbie yang sudah memandu kita dalam memberikan persembahan syukur kita pada minggu ini. Baiklah adik-adik, sebelum kita pisah kelas seperti biasa, tidak banyak yang Kak Esther sampaikan kepada kalian, sama seperti minggu-minggu yang lalu, berupa pesan sehat untuk kita semua. Ya, jadi Kak Esther harap kita jangan lengah, kita jangan cuek. Tolong kita untuk disiplin mematuhi anjuran yang telah disampaikan oleh pemerintah. Jangan keluar rumah dulu, hindari kerumunan orang banyak. Ya, karena wabah ini masih ada. Pandemi COVID-19 masih merajalela. Apakah kita mau seperti ini terus? Ya enggak kan? Ya, jangan lupa juga kita selalu dukung doa. Adik-adik bawa dalam doa kalian supaya wabah ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasa, normal seperti dulu. Ya adik-adik ya. Oke, Kak Esther juga selalu mengingatkan tidak bosan-bosannya. Jangan lupa untuk ibadah sekolah minggu. Setiap hari Minggu, persiapkan hari kalian, persiapkan hati kalian, persiapkan diri kalian. Hari Minggu, harinya Tuhan. Kita beribadah, kita memuji dan memuliakan namanya. Kita menyenangkan hati Tuhan. Oke sayang ya, Esther tahu kalian mungkin suka main game, mungkin suka nonton drama Korea, nonton film apa segala macam. Oke lah, it's okay. Tetapi Kak Esther minta dengan sangat kalian tetap ingat hari Minggu untuk beribadah. Hari Minggu untuk ibadah SHM. Oke sayang ya. Sekarang kita akan segera pisah kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Bye-bye. Kelas besar bersama Kak Esther, Kak Cia, Kak Gata. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke cerita yang akan disampaikan oleh siapa ya hari ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Betul, oleh Kak Esther. Sebelum kita masuk ke dalam cerita, kita angkat satu pujian, yaitu baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Pasti ada yang tahu kan lagunya? Oke, mari kita nyanyi bersama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau Sebelum kita masuk ke dalam cerita, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Bapa atas berkat-Mu ya Tuhan, sepanjang hidup kami ya Tuhan, sehingga kami sekarang mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan oleh Kak Esther nanti Tuhan dapat masuk ke dalam hati kami Tuhan, dan kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum masuk ke cerita, seperti biasa Kak Cia mau nanya nih, adik-adik pernah nggak menunggu sesuatu hal yang akan terjadi?
Kaja kasih waktu deh buat adik-adik berpikir, kira-kira pernah nggak ya nunggu sesuatu hal yang akan terjadi? Ada yang pernah? Kaja juga pernah. Adik-adik tahu nggak gimana rasanya menunggu sesuatu hal yang terjadi dan akhirnya itu terjadi? Apakah adik-adik senang, bahagia, gembira, atau bahkan tertawa? Nah, pastinya senang dong dan juga bahagia karena akhirnya sesuatu yang kita tunggu sudah lama itu akan terjadi. Adik-adik ingat nggak dengan 3 tamu yang datang kepada Abraham dan juga Sarah? Ada yang ingat? Apa yang mereka kabarkan kepada Abraham dan Sarah? Bahwa sebentar lagi dalam 1 tahun Abraham dan Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Apakah mereka akan bahagia? Oh, jelas dong, mereka pasti sangat senang. Soalnya Abraham dan Sarah percaya dengan janji yang Tuhan berikan walaupun itu sudah lama. Dan sebentar lagi mereka akan melahirkan seorang anak adik-adik. Dan mereka juga adik-adik tertawa adik-adik. Karena mereka gembira sekali. Gembiranya itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Walaupun Abraham dan Sarah sudah tua, tetapi mereka tetap percaya dengan janji yang sudah Allah berikan kepada mereka. Bahwa mereka akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan memelihara anak itu. Mulai dari kecil, dari imut-imut, itu akan dirawat oleh Abraham dan Sarah. Karena itu adalah anak pertama dari ribuan banyak anak yang telah Tuhan janjikan. Nah, pada penasaran gak dengan cerita selanjutnya? Baiklah, sekarang kita akan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Kak Esther. Hai kelas besar, apa kabar kalian? Kak Esther senang sekali bisa kembali minggu ini untuk membawakan cerita Alkitab buat kita semua di kelas besar. Kalian pasti tentu masih ingat kan cerita Kak Esther minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ayo, tentang apa? Iya, ada yang langsung buka-buka bukunya, ada yang langsung menjawab luar biasa. Walaupun Kak Esther di sini, tapi Tuhan tahu loh, Tuhan melihat, mata Tuhan ada di mana-mana. Oke, terima kasih juga ya buat adik-adik kelas besar yang sudah mengumpulkan tugasnya ke Kak Esther. Tapi masih ada beberapa loh yang belum mengumpulkan tugasnya. Gak apa-apa, Kak Esther tetap tunggu ya. Kak Esther tetap tunggu kalian mengumpulkan tugas kalian dengan caranya difoto dan kirim ke WA-nya Kak Esther. Oke sayang ya, jangan malas, ayo semangat dong kerjakan tugasnya. Gak susah loh. Oke adik-adik, sekarang Kak Esther akan menyampaikan cerita minggu ini tentang janji Tuhan kepada Abraham yang digenapi. Akhirnya anak yang ditunggu-tunggu itu lahir, yaitu judulnya tema kita minggu ini, Ishak, anak perjanjian lahir. Wah, keren ya adik-adik ya. Ya, sambil kalian mempersiapkan diri, kalian juga bisa buka Alkitab kalian untuk mendukung cerita ini, terambil dari Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 20. Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 20. Oke ya, sudah semuanya? Ya, kalau sudah, sekarang persiapkan catatan kalian, Alkitab kalian, kita akan dengarkan ceritanya sebagai berikut. Ishak lahir. Adik-adik tahu nggak? Tetangga Abraham itu hampir tidak percaya kalau Sarah, istri daripada Abraham itu sedang mengandung seorang anak atau hamil. Biasanya Sarah selalu diam di dalam kemah, apalagi kalau siang hari, kan lagi panas, lagi gerah tuh. Tapi pada saat dia mengandung ini, baik pagi hari, siang hari maupun sore hari, selalu ada saja kesibukan di dalam kemah. Mana mungkin, katanya tetangganya. Kita belum pernah melihat seorang ibu seumur Sarah itu hamil. Ini suatu keajaiban. Benar adik-adik, memang satu keajaiban. Abraham dan Sarah sadar
atas hal ini dan sangat senang. Tetangganya dapat melihat sukacita mereka, terutama pada hari seorang bayi lahir dalam kemah mereka. Mereka pasti senang sekali. Mari kita dengar peristiwa tersebut dari firman Tuhan. Adik-adik bisa baca ya, di Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 2. Sudah buka Alkitabnya? Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 2. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Adik-adik, waktu Sarah melihat bayi kecilnya, dia tertawa dengan penuh sukacita dan berkata, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarkannya akan tertawa karena aku. Dan memang begitu. Pada waktu tetangga Sarah datang untuk melihat bayinya, mereka tertawa adik-adik dan berkata, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Bukankah Abraham sudah berusia 100 tahun? Anak Abraham dinamai Ishak, yang berarti pembawa tertawa. Dicatat ya sayang ya, Ishak yang berarti pembawa tertawa. Lalu Abraham berkata kepada Sarah, kita akan mendidik Ishak supaya dia mengasihi dan mentaati Tuhan dan tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Dia akan menjadi seorang yang benar, bukan seperti orang jahat di Sodom dan Gomora. Abraham bercerita kepada Sarah apa yang terjadi 1 tahun yang lalu pada waktu tamu dari surga berdiri di atas bukit dan melihat kota Sodom. Di dalam perjalanan itu, Tuhan berkata, Abraham pasti akan menjadi suatu bangsa yang kuat dan besar, dan segala bangsa di dalam dunia akan diberkati melalui dia. Aku memilihnya untuk mengajar anaknya dan generasi berikutnya, supaya mereka menurut jalan Tuhan dan berbuat apa yang benar dan adil, supaya apa yang aku pernah janjikan kepada Abraham akan kugenapi. Jadi itu Abraham sampaikan kepada Sarah apa yang sudah Tuhan katakan kepada Abraham setahun yang lalu. Pesta gembira. Adik-adik, Ishak bertumbuh dan menjadi besar. Ia belajar berjalan dan berbicara. Waktu berumur 3 tahun, Sarah mengadakan pesta yang gembira. Semua anggota rumah tangga, termasuk hamba laki-laki dan hamba perempuan, harus melihat ahli waris pilihan Allah yang akan menjadi tuan rumah sesudah Abraham meninggal. Anak sapi yang terbaik disembelih adik-adik, dan makanan yang enak-enak disiapkan. Tepung yang terhalus dipakai untuk membuat roti di hari yang istimewa itu. Macam-macam buah-buahan tersedia di atas meja. Pokoknya selalu yang terbaik yang dipilih. Memang ada musik dan tarian juga. Ada yang bermain seruling atau tambur, dan Ishak juga bisa loh, dan dia menyukai permainan rebana dan yang lain tepuk tangan. Di langit bintang berkelap-kelip. Waktu Abraham memandang ke langit dan melihat bintang, kemudian mengarahkan matanya terhadap Ishak. Dia ingat
janji Allah yang luar biasa kepada Abraham dan keluarganya. Tetapi Sarah tidak tertawa, adik-adik. Mengapa? Dia melihat apa? Oh, dia melihat seorang anak laki-laki yang bersembunyi di samping kemah. Itulah Ismail yang sekarang sudah tumbuh menjadi anak remaja. Dia tidak senang seperti yang lain. Dia iri hati terhadap Ishak, adik-adik. Pada hari gembira itu, Ismail tahu pasti dirinya tidak dianggap lagi sebagai anak Abraham. Dari saat itu, selalu Ishak yang akan diperhatikan. Dan hal itu membuat Ismail menjadi iri hati. Dia sering mengganggu Ishak. Ismail yang sudah besar dan kuat menolak Ishak yang masih kecil. Hal ini ternyata diperhatikan oleh Sarah, dan dia mulai marah dalam hatinya. Dia kurang senang melihat cara Ismail kepada Ishak, adik-adik. Ada suatu keputusan yang harus dibuat, karena keadaan seperti ini hanya dapat menambah buruk keadaan. Hagar dan Ismail diusir. Waktu hari gembira tadi sudah selesai dan semua orang tertidur. Sarah berbicara dengan Abraham. Katanya begini, adik-adik. Apakah Abraham lihat bahwa hari ini Ismail sangat iri kepada Ishak? Apakah sebaiknya Hagar dan Ismail diusir saja? Karena dia tidak akan menjadi ahli waris bersama dengan anakku Ishak. Adik-adik, kata-kata Sarah itu sangat menyebalkan Abraham. Tetapi pada malam itu Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau dengarkan. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak, bukan Ismail. Tetapi keturunanmu dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya, pagi-pagi benar Abraham bangun dari tidur. Dia mengambil roti dan mengisi air di dalam sebuah kantong kulit. Lalu ditaruhnya roti dan air itu di atas bahu Hagar. Adik-adik tahu apa yang terjadi kemudian? Kemudian Abraham mengusirnya bersama anaknya, seperti yang diberitahukan oleh Tuhan. Itulah satu waktu yang sangat menyedihkan. Tetapi sesudah itu ada damai di rumah Abraham. Allah baik kepada Hagar dan Ismail. Dia menyertai mereka dalam perjalanannya. Waktu airnya habis, dia tidak mengizinkan mereka mati kehausan. Dia memperlihatkan satu sumber air kepada Hagar, supaya mereka dapat minum dan meneruskan perjalanannya ke Mesir, tempat asalnya Hagar. Kemudian dia mendapat seorang perempuan dari Mesir sebagai istri untuk Ismail. Ismail mendapat banyak anak laki-laki, tetapi mereka selalu tinggal jauh dari Ishak dan keluarganya. Ishak bertumbuh dan menjadi besar, adik-adik. Setelah genap waktunya untuk disapi, maka Abraham membuat suatu pesta besar. Abraham ingin merayakan pesta kesukaan itu bersama seluruh keluarganya, termasuk pembantu-pembantunya. Pesta itu merupakan
ucapan syukur atas kebaikan Tuhan yang telah nyata dalam kehidupan Abraham. Luar biasa ya adik-adik ya, cerita minggu ini. Nah adik-adik, itu tadi cerita Kak Esther tentang anak perjanjian yaitu Ishak lahir. Ya, tentu saja ini membawa kebahagiaan yang luar biasa bagi Abraham dan Sarah. Tetapi seperti cerita Kak Esther tadi, ada satu juga momen yang sangat menyedihkan. Pada saat Hagar dan Ismail diusir Abraham dari kemahnya, dan mereka menuju ke Mesir, tempat asalnya Hagar. Tetapi karena Ismail adalah anak Abraham juga, jadi dia tidak dibiarkan oleh Allah. Dia tetap diberkati dan dipelihara, dilindungi oleh Allah, dan dijadikan juga bangsa yang besar. Tapi tetap perjanjian Allah hanya ada kepada anak perjanjian, yaitu Ishak, anak yang dilahirkan oleh Sarah. Baiklah adik-adik, untuk ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Yesaya. Buka Yesaya, kitab apa itu? Perjanjian Lama. Yesaya pasal 30 ayatnya yang ke-18b. Pasal 30 ayat 18b. Kak Esther bacakan ya, supaya kalian bisa tahu awalnya dari mana sampai akhirnya di mana. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sekali lagi, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Oke, sudah kalian catat? Sekarang yang menjadi pertanyaan untuk kalian semua sayang, ada 3 juga. Ada 3 pertanyaan untuk minggu ini. Kak Esther pengen tahu deh, kira-kira kalian bisa nangkap nggak dari cerita Kak Esther tadi dan dari ayat hafalan tadi? Kak Esther pengen tahu kalian mengartikan kata-kata atau istilah keadilan. Ya, keadilan. Sekarang Kak Esther mau bertanya yang pertama, dalam hal apa Allah adil dalam kehidupan Abraham? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hal apa Allah adil untuk Sarah? Dan yang ketiga, dalam hal apa Allah adil untuk Hagar dan Ismail? Ya, 3 pertanyaan itu ya, semuanya topiknya mengenai keadilan. Jadi dari cerita-cerita Kak Esther, kalian bisa menangkap kira-kira keadilan yang dimaksud di dalam cerita ini apa? Adil untuk Abraham itu apa? Adil untuk Sarah itu apa? Dan adil buat Hagar Ismail itu apa? Ya, jadi di situ tersirat sebuah keadilan yang ditunjukkan, yang disampaikan oleh Allah kepada mereka semua. Oke, kalian bisa minta bantu kakak kalian, kalian bisa minta bantu orang tua kalian, kalian kerjakan tugas kalian seperti biasa di buku catatan. Setelah itu kirim ke WA Kak Esther. Kak Esther tunggu ya sayang ya. Gimana adik-adik? Seru nggak ibadahnya tadi? Nah, pasti kalian kaget kan? Kenapa aku yang gantiin video Kak Gatan? Soalnya Kak Gatannya lagi jalan tuh, nggak tahu kemana, lupa dia bikin video. Nah, gimana adik-adik? Seru nggak ibadahnya? Pasti seru dong. Nah, supaya kita lebih semangat, gimana kalau kita angkat satu pujian, Yesus kekasih jiwaku. Nyanyi dan semangat ya.
kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada kesempatan kali ini kami anak-anak-Mu sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pada saat ini kami anak-anak-Mu ingin menjalankan kembali aktivitas kami. Tolong Kau jaga dan lindungi kami sepanjang aktivitas kami, supaya dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, sempurnakanlah doa ini dan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami semua, Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekolah minggu kita sudah selesai nih adik-adik. Nah, sampai jumpa di sekolah minggu selanjutnya. Dodo. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah